Terus Betul, menurut betul. saya mau nanya nih Pak Udin, Oh ya, siap. teknik-teknik yang Bapak lakukan pada saat Bapak itu melakukan hubungan dengan lingkungan sekitar. Betul. Itu contoh apa, teknik-teknik apa yang Bapak lakukan? Contoh ya, saya mau nanyakan misalnya orang kok setiap hari kehidupan Pak Udin apa aja? Kok orang bisa segan? Ya. Gitu loh Pak. Apa coba kira-kira? Salah satu langkah yang dapat kita lakukan adalah kembali membangun ruang toleransi. Di antaranya bagaimana kita sesama tetangga, sesama pekerja, kita berkumpul dalam suatu ruangan yang ya mungkin ibaratnya kita Gindu-gindu rasa. ya gitu lah, seperti Ngobrol itu ya. ngobrol, Ngeriung kalau bahasa ngeriung. Jawa, iya, ngeriung. Ibaratnya kita ngopi bersama. Ngopi bersama, betul, ngopi ya. Ya, ngopi, kita ngerokok, kemudian kita saling berbagi keluh kesah. Jadi kita membangun ruang toleransi itu baik di dalam RT RW, baik di dalam desa gitu. Jadi bagaimana cara kita, termasuk di lingkungan masjid Bapak lakukan juga itu pasti. Itu pasti itu ya. Keagamaan itu sangat penting gitu. Jadi di antaranya bagaimana kita membangun rasa toleransi itu di dalam agama gitu. Jadi kita mendatangkan mereka untuk sekedar pengajian yang ringan atau bagaimana masyarakat bisa mendengarkan kultum dengan baik gitu. Jadi kita mungkin mendatangkan para ustadz gitu, bisa jadi kemudian kita mengundang masyarakat untuk datang ke masjid. Itu sangat sangat baik untuk membangun sebuah ruang hubungan masyarakat, harmonisasi menjadi ruang toleransi yang ada di kampung atau baik Pak Udin. Saya mau nanya nih Pak Udin ya. Mungkin Bapak Udin kan ada suatu keyakinan dalam diri Pak Udin, suatu keyakinan bagaimana pasti Pak Udin ada salah satu keyakinan Pak Udin. Kenapa Pak Udin kok punya tadi yang dikatakan Pak Udin tadi apa? Ruang komunikasi ya. Ruang komunikasi ya, betul, agar terjalin toleransi yang harmonis yang lebih baik ya. Betul. Itu keyakinan apa yang dilakukan Pak Udin? Yang jelas mungkin ini ada sedikit wejangan gitu lah, ataupun dari para ustadz gitu, ataupun para kiai yang selalu menggaungkan rasa toleransi itu di dalam masyarakat. Di dalam Al-Quran pun itu sudah jelas dikatakan bahwa Allah berfirman di dalam surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, lakum dinukum waliyadin. Oh ya, pernah ya itu. Betul. Ya betul. Surat Al-Kafirun nomor 6 itu ya. Ya betul sekali. Yang artinya untuk mulah agamamu dan untuk pula agamaku. Jadi dalam beragama itu ya silahkan keyakinanmu itu menjadi keyakinanmu, keyakinanku menjadi keyakinanku. Jadi Allah itu sudah membangun bagaimana dia membangun untuk masyarakat bertoleransi, tidak memaksakan tentang masalah keyakinan. Yang paling utama itu adalah bagaimana kita bersatu, bagaimana kita tidak membeda-bedakan. Ya. Karena keyakinan manusia tidak bisa untuk diubah, walaupun dengan cara apapun. Kalau Anda sudah meyakini A, yaitu keyakinan Anda. Ya, itu Allah menghormati tentang masalah keyakinan Pak Udin bahwa lakum dinukum waliyadin itu sebagai pedoman bahwa bagimu agamamu dan bagimu adalah agamaku. Betul sekali. Ya, jadi tepat. Ini Pak Udin ya, saya mau menanyakan terkait masalah kesenjangan masarakat. Pada saat ini adalah ada PPKM. Betul. Ya, PPKM dengan adanya COVID-19 ini juga salah satu kesenjangan sosial yang mengakibatkan masyarakat terutama pedagang kaki lima, tukang parkir, ya, pekerja hotel, pekerja perkantoran dan pabrik-pabrik banyak yang tutup, gitulah. Banyak yang rugi karena memang
dibatasi karena ini adalah satu musibah dunia ya. Ya, Muskola betul itu. sekali, betul. Jadi menurut Pak Udin dengan adanya PPKM itu Pak Udin bagaimana? Merasa resah atau merasa terganggu terus atau gimana langkah-langkah Pak Udin dan bagaimana langkah Pak Udin untuk menyampaikan ke masyarakat biar masyarakat itu tetap melakukan pekerjaan tetapi dia bisa beralih profesi dan lain-lain biar situasi Indonesia tetap aman. Ya, betul sekali Pak Hendra. Memang ya ini D5 lah. D5 apa namanya itu. Kita itu menghadapi situasi kondisi saat ini dengan adanya PPKM itu bagi masyarakat itu ada yang sangat merasa apa itu namanya ya? Terbebani ya. Terbebani Ekonominya, terutama ekonomi ya. Terutama ekonomi. Ya. Jadi untuk mensikapi itu memang ini sebuah problematika. Di saat pemerintahan kita kepengin menjaga masyarakatnya untuk sehat, tapi masyarakat itu sendiri terbebani dengan masalah ekonomi. Yang paling utama adalah kita tidak lepas untuk selalu berdoa, meminta sama Ini adalah suatu musibah ujian dari Allah Betul. SWT ya. Dan yang paling utama apapun yang menjadi kebijakan pemerintah Dilakukan. kita harus dukung. Betul. Dukung 100% Ya, betul, gitu. betul. Karena apa? Pemerintah pun tidak mungkin melakukan perintah atau memberi peraturan seperti ini tanpa ada kebaikan, tanpa ada masalah. maksud untuk menjadi masyarakat. Pasti ada tujuannya pasti baik. Ya, betul. Itu yang seperti itu. Jadi masyarakat sendiri pun paling nggak harus sadar, memahami dan menyadari bahwa memang kondisi saat ini memang harus seperti itu. Memang kesabaran itu yang perlu ditingkatkan. Kalau menurut saya, keyakinan saya, innallaha ma'as-sabirin. Ya. Orang yang sabar adalah kekasih Tuhan. Betul. Oke, terima kasih kepada seluruh pemirsa di seluruh Indonesia bahwa innallaha ma'as-sabirin dengan situasi ekonomi yang ada di Indonesia saat ini, mungkin itu menjadi menyadari bahwa kita harus punya alih profesi dan kita harus berusaha dengan berdoa kepada Allah. Niscaya pandemi corona akan segera pulih kembali, normal, dan kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Salam coach. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.